Pernah nggak sih lo ngerasa pas lagi mau ngerjain suatu pekerjaan atau ngejar satu goals tertentu, langkah pertamanya tuh terasa paling berat. Kayak ada beban yang bikin lo mikir 2 kali buat mulai. Bisa jadi, hari ini lo udah niat banget dan udah janji ke diri sendiri, oke, gua mulai hari ini. Tapi beberapa jam kemudian, lo kepikiran lagi dan bilang, besok aja deh. Besoknya datang, niatnya geser lagi jadi lusa. Lusa datang, alasannya naik level jadi awal bulan aja sekalian biar rapi. Sampai akhirnya, tanpa sadar, hal yang harusnya lu kerjain itu nggak pernah bener-bener dikerjain. Dan tenang, lu nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngalamin hal kayak gini. Bahkan gue sendiri juga lagi ngerasain hal yang sama. Kita sering banget menunda hal-hal yang sebenarnya penting buat hidup kita, entah itu buat masa depan, kesehatan, atau perkembangan diri. Polanya juga sering mirip, kita baru ngerjain sesuatu pas deadline-nya udah mepet. Mulai dari nunda olahraga, nunda kerjaan, nunda tugas sekolah, sampai nunda hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dikerjain dari jauh-jauh hari. Padahal kalau kebiasaan ini terus dilanjutin, dampaknya bukan cuma ke hasil kerja yang jadi nggak maksimal, tapi juga ke kepercayaan diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa sih yang bikin kita terus-terusan menunda? Jawabannya tentu bisa macam-macam. Tapi kalau dilihat dari pengalaman dan dari banyak cerita yang gue temuin, alasan yang paling sering muncul itu satu, rasa malas. Gue udah nggak kehitung berapa kali baca komentar yang isinya, "Kak, gimana caranya ngilangin rasa malas?" Atau, "Kak, gimana sih biar nggak nunda-nunda terus?" Intinya, banyak banget orang yang lagi berjuang lawan kebiasaan ini. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang, gimana caranya supaya kita bisa ngelawan rasa malas dan berhenti jadi budak penundaan? Tenang, lo nggak sendirian dan ada solusinya. Di video ini, gue bakal ngebahas satu prinsip sederhana tapi powerful yang bisa lo pakai buat mulai bergerak dan pelan-pelan ngalahin rasa malas itu. Welcome to Kelas Kehidupan by Dosis Cerdas. Hari ini kita bakal bahas cara mengatasi dan melawan rasa malas. Enjoy! Ngomong-ngomong soal rasa malas, sebenarnya kita bisa belajar dari satu negara yang udah terkenal banget anti sama yang namanya males-malesan. Coba tebak, negara apa? Yes, Jepang. Negara ini identik sama etos kerja yang tinggi dan orang-orangnya yang disiplin. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa satu negara punya budaya kerja yang sekuat itu? Jawabannya ternyata ada di proses panjang dari kecil. Sejak dini, orang-orang di Jepang udah dibiasakan untuk hidup dengan prinsip tertentu. Mereka dilatih buat ngulang rutinitas-rutinitas kecil yang kelihatannya sepele, tapi positif, setiap hari. Rutinitas ini akhirnya kebentuk jadi budaya, dan dibawa terus sampai mereka dewasa. Alhasil, ketika udah gede, kebiasaan ini ngebentuk karakter mereka jadi lebih disiplin dan jauh dari kata malas. Konsep rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus ini akhirnya punya nama sendiri. Namanya adalah prinsip Kaizen. Kaizen sendiri berasal dari 2 kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya kebijaksanaan. Kalau digabung, maknanya sederhana tapi dalam. Perubahan hidup itu terjadi secara perlahan dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Prinsip Kaizen ini juga sering dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena inti dari prinsip ini adalah melatih diri untuk melakukan satu hal kecil selama 1 menit setiap hari, di waktu yang sama. Contohnya gini, kalau lo pengen mulai push up, lo nggak perlu langsung target banyak. Cukup 1 menit sehari, tapi konsisten. Let's say lo nggak tertarik push up dan lebih pengen belajar gitar. Dengan prinsip ini, lo cukup main gitar 1 menit setiap hari. Misalnya jam 7 malam, dan lo lakuin di jam yang sama setiap harinya. Karena prinsip ini super sederhana, dia bisa diterapin ke hampir semua hal. Mau baca buku, nulis, ngerjain tugas, atau skill apapun yang pengen lo kembangin. Tapi ada satu syarat penting, lakuin tanpa distraksi. Fokus penuh. Menariknya, prinsip 1 menit ini pelan-pelan bakal ngelatih rasa tanggung jawab lo. Setiap kali lo berhasil nyelesain 1 menit itu, ada rasa puas karena lo berhasil menuntaskan satu hal. Rasa puas ini, sense of progress ini, bikin otak lo ngerasa rewarded dan akhirnya nagih. Dan karena nagih, kebiasaan 1 menit ini biasanya berkembang dengan sendirinya. Hari pertama mungkin cuma 1 menit, hari berikutnya bisa jadi 5 menit. Lama-lama nambah jadi 10-20 menit, bahkan sampai berjam-jam. Tapi kuncinya tetap sama, konsistensi. Lo lakuin setiap hari sampai akhirnya aktivitas itu berubah jadi kebiasaan. Sekilas, prinsip ini mungkin kelihatan terlalu simple dan bahkan terkesan gak efektif. Masa cuma 1 menit doang? Tapi justru di situ poinnya.
Kalau lo maksa diri buat langsung kerja keras tapi nggak konsisten, energi lo bakal cepet habis. Ujung-ujungnya lo capek, bosen, dan akhirnya balik lagi ke kebiasaan malas. Makanya, prinsip Kaizen sesuai banget sama definisinya. Perubahan besar datang dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi cuma sebentar. Menariknya lagi, kalau lo ngulang sesuatu setiap hari, penguasaan lo terhadap hal itu juga bakal jauh lebih kuat. Lo nggak gampang lupa. Hal ini juga pernah diteliti oleh seorang psikolog asal Jerman bernama Hermann Ebbinghaus. Penelitiannya fokus ke memori dan daya ingat. Dia nemuin bahwa informasi yang diterima sekaligus dalam jumlah besar, tapi nggak pernah diulang, bakal cepat hilang dari ingatan. Sebaliknya, kalau lo ngulang materi secara rutin, lo bukan cuma makin paham, tapi informasi itu juga bakal nempel lama di otak. Masuk ke long-term memory. Dan tanpa sadar, prinsip Kaizen ini sejalan banget sama temuan Ebbinghaus. Repetisi bikin sesuatu berubah jadi habit. Habit bikin lo jago. Dan lama-lama lo jadi master di bidang itu. Prinsip Kaizen ini bisa dipakai siapapun dan di bidang apapun. Karena pada dasarnya simple banget. Lo cuma perlu nyediain waktu minimal 1 menit setiap hari. Dan yang bikin prinsip ini menarik adalah karena sejalan banget sama ide untuk berkembang sedikit demi sedikit setiap hari. 1% demi 1%. Karena kalau lo nambah 1% pengetahuan setiap hari, efeknya bakal terasa besar dalam jangka panjang, kayak compound interest. At the end of the day, ini mirip banget sama investasi. Tapi bukan investasi uang, melainkan investasi ke otak dan diri lo sendiri. Kayak nabung saham, semakin lama lo konsisten, hasilnya makin terasa. Bedanya, kalau ini lo nabung ke kebiasaan dan skill, lo bakal jadi ahli di bidang itu. Dan mental lo juga makin kuat dari hari ke hari. Makanya sekarang gue mau balik nanya ke lo, kapan terakhir kali lo bener-bener nyisihin 1 menit aja buat sesuatu yang bisa ngubah hidup lo? Coba jawab di kolom komentar. Kebiasaan apa yang pengen lo bangun dengan prinsip Kaizen ini? That's all for today. Gue Lily dari Dosis Cerdas. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.